Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Bisnis, yaitu Ibu Adisia Maya Andara SPD MM. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang studi kasus kopi di Skupi Surabaya. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin, nama saya Muhammad Nazril dengan NIM 6122510369 dari Universitas Primagaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kasus kedai kopi di Skupi Surabaya, yang dimana di dalam materi ini terdapat pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan landasan tentang moralitas dalam ekonomi atau bisnis dan semua pihak yang terkait untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ilmu ekonomi dan mencapai tujuan atau mendapatkan laba. Sehingga kita harus mencapai target yang diinginkan. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, aspek atau buruk yang dilakukan oleh seseorang. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis, di sini saya mengambil dari materi yang setiap minggunya diberikan. Ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip otonomi sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil kemampuan dalam bertindak berdasarkan kesadaran. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, nilai yang paling mendasar dalam hukum perusahaan. Yang keempat, prinsip tidak berniat jahat. Yang kelima, prinsip ini hubungan erat dengan kejujuran. Yang keenam, prinsip hormat pada diri sendiri. Yang ketujuh yaitu menjaga citra baik perusahaan melalui kejujuran dan tidak berniat jahat. Selanjutnya kita ada analisis SWOT atau SWOT ya. Yang pertama, S-nya itu adalah strength atau kekuatan. Tidak adanya kecurangan terhadap konsumen ya. Jadi contohnya yaitu usaha kopi ini atau usaha kedai kopi ini selalu mengutamakan kepuasan konsumen, supaya gimana caranya setiap konsumen yang berkunjung ke kedai kopi tersebut bisa merasakan kepuasan dari pelayanan tempat, intinya yang bersifat nyaman, yang melahirkan sebuah kepuasan. Jadi tidak ada unsur merugikan pelanggan. Terus yang selanjutnya, tidak pernah memaksa pelanggan membeli produk. Contohnya penjual tidak pernah memaksakan konsumen membeli produk sehingga pelanggan merasa nyaman dan bebas memilih. Yang selanjutnya yaitu penetapan harga menurut ilmu manajemen bisnis, HPP, supply chain, dan ongkos operasional. Ini masih di dalam strength, kekuatan. Penetapan harga dilakukan secara rasional berdasarkan perhitungan HPP, rantai pasok, supply chain, dan biaya operasional sehingga harga tetap kompetitif. Terus yang selanjutnya yaitu dari SWOT kita W, yang di W, weakness. Weakness itu yang berarti kelemahan. Di sini contohnya dari tadi yang di selanjutnya yaitu weakness tadi. Weakness
Masih sering terjadi komplain dari pelanggan karena produk tidak sesuai dengan apa yang pesan. Misalnya salah varian rasa atau ukuran. Mesannya contoh, mesannya kopi americano, tetapi yang datang matcha. Kan jauh itu, kalau matcha kan bukan kopi ya itu. Atau ukurannya, si pelanggan ini meminta gelas atau cup dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya, tetapi bahkan yang dikirim lebih kecil dari biasanya. Hal ini dapat menurunkan, awas nih, ketika si pelanggan tidak menerima kepuasan atau tidak nyaman dengan pelayanan. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan jika tidak segera diperbaiki, bisa mengurangi reputasi kedai kopi tersebut. Yang selanjutnya itu opportunity, peluang. Opportunity itu yang artinya peluang. Banyaknya pencinta kopi di kalangan remaja sampai lansia. Yang dimana pada masyarakat terhadap kopi itu sangat tinggi, dari mulai dari remaja sampai orang dewasa, bahkan anak kecil pun sudah menyukai kopi gitu. Selanjutnya yaitu target realistis. Target realistis itu target yang jelas dan realistis, membuat strategi pemasaran lebih mudah diterapkan. Sekarang zamannya sudah zaman teknologi atau canggih lah ya, bisa dikatakan semua serba online. Dari situ kita ditargetkan. Di online bisa menjual produk-produk varian-varian itu, kopi apa yang lainnya. Terus yang selanjutnya varian rasa lebih tren. Terkadang suatu kedai itu menyiapkan varian rasa itu saja, tidak mempunyai varian lain. Jadi apa sih untungnya kita harus mengikuti tren, mengikuti varian yang lebih tren? Nah, itu salah satunya kita dapat mendapatkan atau menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya yaitu ada threats. Ya, threats itu artinya ancaman. Di sini terjadinya inflasi dan deflasi kopi di masyarakat. Contohnya, terjadi inflasi dan deflasi dapat mempengaruhi harga bahan baku kopi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, Starbucks menjadi pesaing utama di masa depan. Nah, sekarang banyak nih saingan-saingan kedai kopi. Contohnya seperti Starbucks, terus apa gitu yang lainnya, ada Kopi Nako kalau di Serang ya. Nah, di pesaing di masa depan. Jadi kedai-kedai kopi kecil itu akan kalah dengan kedai kopi yang besar yang bermerek seperti Starbucks, Kopi Nako. Munculnya merek besar dapat menjadi pas munculnya merek besar. Terus selanjutnya diskriminasi upah. Adanya diskriminasi upah dapat mengurangi kinerja karyawan dan stabilitas operasional. Jadi kita sebagai contoh, saya sebagai manajer harus mengupah atau menggaji karyawan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terus yang selanjutnya
ada kasusnya. Saya akan membacakan kasus kedai kopi di Scoopy Surabaya. Kasus yang dilanggar yaitu adanya kekerasan oleh pegawai salah satu kedai kopi yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat terhadap driver ojek online atau seringkali disingkat dengan ojol sekarang ya. Saat driver tersebut memesankan pesan pelanggan, tetapi pesanan tersebut driver mengkonfirmasi ke pelanggan dan pelanggan meminta untuk memesan menu lain dan dengan harga yang lebih murah dari pesanan yang pertama. Driver yang tidak bisa mengedit pesanan meminta dengan bantuan pegawai tersebut. Bukan bantuan yang didapatkan tapi cacian maki dan lemparan susu kemasan sampai bibir driver berdarah. Kasus ini merupakan salah satu pelanggaran dari prinsip kesatuan etika bisnis. Baik, tadi materi yang dapat saya jelaskan bisa disimpulkan berdasarkan hasil kesimpulan kedai kopi di Scoopy menerapkan 3 prinsip etika bisnis, yaitu terdiri dari prinsip kebenaran, kebaikan dan kejujuran, dan prinsip tanggung jawab. Baik, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.